bisa saya bantu? Ya, perkenalkan nama saya Sophie. Jadi gini teh, sebelumnya saya direkomendasiin sama teman saya untuk bertemu dengan teteh untuk meminta saran dan solusi dalam permasalahan saya. Sophie bersedia, silakan Sophie ceritakan permasalahan apa yang sedang Sophie alami. Saya mengalami masalah yang sangat berat. Saya ketahuan menggunakan nafsa oleh orang tua saya. Orang tua saya sangat marah kepada saya hingga mereka mengatakan yang tidak sepantasnya dikatakan oleh orang tua saya. Awal mulanya saya berbaur dengan lingkungan yang di daerah saya. Saya merasa nyaman dengan mereka ketika ada masalah. Saya pergi kepada teman-teman saya untuk menghibur diri. Hingga akhirnya saya mencoba-coba untuk menggunakan nafsa seperti minum minuman yang beralkohol dan obat penenang hanya untuk meredakan rasa stres saya, walaupun hanya sementara. Terus apa yang kamu rasakan? Terus ketika saya di rumah, saya merasa tidak nyaman. Orang tua saya selalu bertengkar setiap hari. Bahkan urusan pribadinya pun selalu kena imbasnya pada saya. Sekali dua kali saya menggunakan nafsa, tidak hanya satu orang pun yang tahu, hanya teman dekat saya yang tahu. Orang tua pun tidak tahu? Tidak, hanya teman dekat aja. Tapi kali ini orang tua saya melihat saya menggunakan nafsa bersama teman-teman saya, karena orang tua saya sangat cemas kepada saya yang sudah hampir 2 minggu saya tidak pulang. Saya selalu tidur bersama teman saya. Tidak hanya ketahuan menggunakan nafsa saja, tapi orang tua saya pun mulai curiga terhadap kondisi tubuh saya. Saya bingung harus menjelaskannya seperti apa kepada orang tua saya tentang kehamilan saya ini. Sudah berapa lama Sophie menggunakan nafsa? Sudah 6 bulan teh saya menggunakan nafsa. Awalnya orang tua saya tidak tahu dengan saya menggunakan nafsa, tapi makin kesini dengan tingkah laku saya, jadi orang tua saya tahu. Dari dampaknya Sophie, saya merasa takut jika orang tua saya mengetahui masalah ini. Apakah mereka mau memaafkan saya atau tidak? Dengan masalah ini saya berharap tetap bisa memberi saran atau solusi kepada saya untuk jalan keluarnya, karena saya tidak tahu lagi kepada siapa saya harus bercerita. sebelumnya saya ingin bertanya, permasalahan besar seperti apa yang mungkin tidak hanya dengan orang tua, tapi apakah kamu punya masalah dari luar? Mungkin Masalah saya tidak hanya di rumah teh, masalah saya di sekolah juga. Saya merasa diasingkan oleh teman saya. Saya selalu dibully oleh teman saya. Bahkan saya tidak punya satu orang pun di sekolah. yang sudah Sophie jelaskan kepada saya, mungkin itu adalah gambaran perasaan yang Sophie rasakan pada saat itu, dan mungkin ketakutan yang Sophie alami untuk sekarang. Sophie berada dalam proses konseling, yang mana dalam proses ini Teteh mengharapkan Sophie bisa berkata dengan jujur, keterbukaan, dan Teteh akan menjaga semua kerahasiaan dari data-data yang telah Sophie berikan kepada Teteh, kecuali Sophie yang mengizinkan untuk Teteh memberitahu orang lain. Apakah Sophie bersedia dengan kesepakatan seperti ini? Sepakat. Baiklah, sekarang mau bertanya kepada Sophie, bagaimana keadaan di rumah sekarang? Keadaan di rumah saya sangat tidak nyaman kondisinya, dan membuat saya itu tidak betah teh, sehingga saya ingin pergi ke rumah teman untuk diam di sana. Kalau boleh saya tahu, teman yang dimaksud itu adalah teman perempuan atau pacar kamu? Pacar saya sendiri. Jadi selama kamu tidak ada di rumah, kamu bersama pacar kamu di kosan itu? Iya teh. Terus ketika saya berada di sana, saya sedang menggunakan nafsa, hingga akhirnya saya hilang kesadaran saya, dan saya melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Seperti hubungan suami istri gitu? Iya teh. Saya melakukan itu tidak hanya 1 kali 2 kali teh, hingga saya mengalami kecelakaan teh. Kecelakaan seperti apa yang dimaksud? Kecelakaan saya seperti saya telah mengandung anak yang sudah 1 bulan. Jadi itu yang kamu takutkan untuk berbicara kepada orang tua? Iya. Teteh minta
Sophie untuk mengungkapkan perasaan Sophie terhadap orang tua atas penyesalan yang sudah Sophie rasakan. Anggap saja saya seperti orang tua Sophie. Bagaimana cara Sophie mengungkap? Maaf sebelumnya. Saya mengakui Setelah menggunakan nafsa dan saat ini saya telah mengandung anak 1 bulan. saya sangat Saya sangat menyesali. perbuatan ini. Saya berjanji Saya akan menanggung akibatnya. Sekarang saya telah mengetahui bagaimana perasaan Sophie kepada orang tua Sophie yang membuat Sophie seperti ini, dan akhirnya menggunakan nafsa untuk menghilangkan rasa stres, bagian dari tindakan pelarian Sophie atas rasa ketidakpuasan Sophie kepada orang tua karena mereka kurang perhatian kepada Sophie. Iya teh. Sekarang Sophie harus sadar bahwa penyebab dari menggunakan nafsa itu bukanlah dari orang tua atau dari faktor-faktor yang lain, melainkan dari diri sendiri. Sehingga harus menyadari dulu bahwa munculnya rasa tanggung jawab itu pada diri sendiri. 3. Memakai nafsa itu bukanlah tindakan yang tepat. Saya benar-benar tidak nyaman, sehingga cara saya untuk melepaskan diri dari kepenatan pikiran saya ini adalah memakai nafsa. Sekarang Teteh ingin Sophie mengucapkan kalimat "saya bertanggung jawab" dengan diakhiri kalimat yang menentukan tanggung jawab seperti apa yang akan Sophie hadapi. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya yang telah menggunakan nafsa, dan saya bertanggung jawab atas perbuatan saya yang telah mengandung anak 1 bulan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jawaban seperti itu, Teteh dapat mengidentifikasi bahwa Sophie mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi yang tidak mengenakan, sehingga menggunakan nafsa agar dapat diperhatikan oleh kedua orang tua Sophie. Kalau menurut Sophie bagaimana? Saya menggunakan nafsa adalah salah satu upaya untuk pelarian dari keadaan yang merasa tertekan, dan upaya saya untuk mencari perhatian orang tua saya. Yang terjadi biarlah terjadi, yang lalu biarlah berlalu. Biarlah menjadi pembelajaran untuk Sophie menjadi yang lebih baik. Yang harus dilakukan sekarang adalah Sophie harus menentukan sekarang yang harus Sophie lakukan, yaitu menentukan tindakan-tindakan dan perilaku di masa yang akan datang, sehingga tidak terulang lagi dan menggunakan nafsa untuk kedua kalinya. Saya sangat berterima kasih atas nasihatnya, tetapi di sini saya bingung tindakan apa yang harus saya ambil untuk mengatasinya agar dapat berhenti menggunakan nafsa. Sekarang dari segala proses konseling yang telah dilakukan, Teteh mendapatkan gambaran bahwa selama ini kamu mendapatkan masalah yang bertubi-tubi, yang berawal dari keluarga, hingga dari sekolah, hingga dari teman-teman sekitar, yang membuat Sophie melakukan tindakan yang tidak seharusnya Sophie lakukan, apalagi sampai menggunakan nafsa. Dan itu semua atas dasar Sophie ingin mendapatkan perhatian dari kedua orang tua Sophie. Apakah benar begitu, Sophie? Iya teh, tetapi apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi perilaku menggunakan nafsa yang ada pada diri saya teh? Sekarang saya akan memberikan pengarahan yang bisa Sophie pilih untuk mengatasi permasalahan yang sedang Sophie hadapi saat ini. Yang pertama, Sophie sudah tidak perlu menyesali segala sesuatu yang telah terjadi. Yang terjadi biarlah terjadi, yang berlalu biarlah berlalu. Yang sekarang harus Sophie hadapi adalah kenyataan. Yang harus Sophie lakukan adalah meminta maaf kepada kedua orang tua Sophie dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan Sophie kedua kalinya. Yang jangan pernah ada terbenak dalam pikiran Sophie untuk menggugurkan kandungan yang ada di dalam rahim Sophie, karena anak tidak pernah ada dosa apapun. Atas sarannya dan nasihatnya ini sangat bermanfaat.